Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat dan kita sampaikan salam untuk junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara penonton, berjumpa kita kembali di channel ini. Semoga setiap kali pertemuan kita ada kesan yang istimewa di hati Anda. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tepatnya tanggal 28 Oktober 2022. Berarti hari ini juga merupakan hari Sumpah Pemuda yang ke-94. Saya bersama penulis puisi kondang hari ini, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Alaidin Koto MA yang sudah ada di depan saya. Segera kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke-94. Ya. Dan hari ini kebetulan juga Bapak dengan gulsen pena yang menari-nari di atas kertas sudah membuat sebuah puisi yang mudah-mudahan saja akan membawa inspirasi bagi para penonton kita ya. Amin, amin. Baik, izin saya Prof untuk membaca. Ya, silakan. Ada 8 bait ini, tapi saya coba pangkas saja. Saya baca dari bait yang keempat Pak Prof. Ya. Judulnya adalah 94 tahun telah berlalu. Adakah sumpah itu masih bergetar, menggetarkan semangat muda yang kini hampir pudar oleh awan kedustaan yang bertebar, oleh awan fitnah yang terus menjalar, oleh awan kecurangan yang semakin mengakar, menodai sucinya sumpah mereka, menggerogoti akar kebangsaan yang mereka tanam sejak lama, mengotori kesucian jiwa-jiwa muda yang kini bersiap menerima estafet bangsa. Pertanyaan itu butuh jawaban agar tidak terjadi kebalikan. Bila mereka wariskan kejujuran, akankah kita wariskan kecurangan? Bila mereka wariskan persatuan, akankah kita wariskan perpecahan? Bila mereka wariskan keikhlasan, akankah kita wariskan keculasan? Bila mereka wariskan ketulusan, akankah kita wariskan kebulusan? Bila mereka wariskan kesederhanaan, akankah kita wariskan ketamakan? Bila mereka wariskan bumi yang kaya, akankah kita wariskan kemiskinan? Itulah sekedar renungan mengenang sumpah yang telah disumpahkan oleh pemuda di masa penjajahan, agar jangan kita lupakan oleh orang yang memegang kesempatan. Pak Prof, memang apa yang tertera di sini barangkali ini sangat memberikan inspirasi buat kita. Betapa jujurnya mereka dulu melakukan dan menggetarkan hati semua rakyat waktu itu dengan adanya Sumpah Pemuda ini. Tapi sebetulnya hari ini kita sudah 24 tahun berlalu itu Sumpah Pemuda, Prof. Apalagi yang bisa kita kenang dan apalagi mungkin yang barangkali bisa inspirasikan terhadap masa depan bangsa ini, Pak Prof. Silakan. Terima kasih Ustadz Wakisman. Ya. Puisi itu juga saya mulai dengan lirik bergetar hatiku ketika teringat Ya. tanggal 28/1928. Ya. Kenapa bergetar? Ternyata tanggal itu adalah awal bermulanya kita menyebut bangsa Indonesia. Ya. Artinya tekad untuk menjadi satu bangsa itu dipukul pada Ya. tanggal itu. Ya. Banyak hal pelajaran yang bukan hanya dapat, tetapi perlu kita ambil pelajaran Ya. dari Sumpah Pemuda. Kenapa? Karena jauh sebelum lahirnya Sumpah Pemuda itu,
beberapa pemuda di Nusantara ini sudah mendirikan organisasi-organisasi. Misalnya Yong Celebes lahir tahun 1912. Yong Ambon lahir 1918. Yong Sumantranen Bon lahir 1918. Ya. Dan Yong Java juga seperti ini. Banyak Yong-Yong yang lain. Bahkan ada yang menamakan ikatan Yong Batak Bon. Itu jauh sebelum itu. Tetapi ketika tanggal 1928 mereka kesampingkan semua yang namanya identitas ego sektoral itu. Mereka bersatu mewujudkan sebuah tekad bersama yang disebut dengan Sumpah Pemuda itu. Maka sepertinya mereka abaikan ego sektoralnya untuk kebersamaan itu. Maka dirancanglah sebuah pertemuan membuat Sumpah Pemuda. Naskah Sumpah Pemuda itu ditulis oleh Mr. Muhammad Yamin dalam sebuah kertas. Kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, bertanah air yang satu, tanah Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah itu jelas-jelas menyampingkan ego sektoral. Kenapa para pemuda waktu itu mau menyampingkan dia orang Sulawesi, dia orang Ambon, dia orang Sumatera, Jawa? Karena mereka diikat oleh suatu perasaan. Itu apa? Perasaan senasib. Senasib karena sama-sama dijajah oleh seorang penjajah yang sama, yaitu Belanda. Nah, ini pelajaran utama yang kita ambil. Artinya adalah bangsa kita ini dirajut oleh sebuah benang. Benang itu nampaknya adalah apa? Rasa kebersamaan, rasa senasib, itu benang. Dari sinilah kita merujuk kembali ke belakang bahwa bangsa kita ini rajutannya adalah benang rasa senasib, rasa kebersamaan. Maka kalau kita ingin bangsa ini utuh, rasa senasib dan kebersamaan itu harus lagi diutuhkan kembali. Tapi kalau dilonggarkan, dibiarkan, maka itu akan berkeceh-keceh lah bangsa ini. Pelajaran itu yang kita ambil dalam rangka hampir atau menjelang 1 abad Sumpah Pemuda ini. Jadi Pak Prof, buah daripada Sumpah Pemuda itu terwujudnya NKRI. Terwujudnya berwujud kemudian menjadi sebuah bangsa secara formal. Bangsanya sudah ada tahun 1928, tapi diwujudkan secara formal dengan memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia itu. Tapi ingat, pemuda yang memulai. Ada satu video yang ditayangkan beberapa waktu yang lalu, video wawancara yang dengan Pak Puik Kian. Beliau menceritakan bagaimana Bung Hatta. Ketika Bung Hatta diadili di Belanda sebagai pemuda yang sedang belajar karena dia berjuang untuk kemerdekaan negerinya sendiri. Hakim bertanya kepada Pak Hatta waktu itu, Anda pemuda, Anda mahasiswa, kenapa Anda berjiwa revolusioner? Pak Hatta membalikkan jawabannya itu. Kalau begitu Anda lupa dengan diri Anda sendiri. Ketika Belanda dijajah oleh Prancis, mahasiswa yang bergerak. Oleh Portugis, mahasiswa yang bergerak. Oleh Spanyol, mahasiswa yang Belanda yang bergerak. Kenapa kok saya sebagai mahasiswa bergerak untuk memperjuangkan ke negeri saya, kok saya disalahkan? Revolusi itu artinya darah. Untuk Indonesia. Tapi dilanjutkan oleh Hakim tadi. Setelah kami sudah mempelajari Anda. Ternyata Anda adalah orang keluarga yang sangat terhormat, orang kaya raya. Kenapa mau berjuang untuk republik? Karena revolusi itu artinya darah. Apa jawab Pak Hatta? Untuk Indonesia, bila perlu
darah akan mengalir dari keluarga Anda. Iya. Luar biasa. Ya. Nah, itu kemudian di sumpah itu sebenarnya adalah walaupun mulut yang keluar, sebenarnya darah anak muda yang mendidih waktu itu, mendidih bangsa ini, negeri ini harus bebas daripada penjajahan. Alhamdulillah tekad itu berbuah kemudian menjadi proklamasi kemerdekaan. Jadi menurut pandangan Pak Prof hari ini seperti apa jiwa pemuda kita? Nah, inilah antara lain maksud saya menulis puisi. Akibat dari berjalannya waktu sekian lama, sepertinya para pemegang tali teraju bangsa ini lupa akan semangat anak-anak muda dulu tahun 28. Untuk apa mereka bersumpah? Akibat itu apa? Saya katakan, kalau para pemuda dulu mewariskan kejujuran, kita buat sekarang, jangan-jangan kita mewariskan kecurangan kepada anak muda berikut. Kalau pemuda dulu sangat tulus dalam berjuang untuk negerinya kita ini, jangan-jangan karena kita lupa ketulusan para pahlawan kita, kita mewariskan akal bulus kepada anak-anak muda. Kalau para pemuda dulu, pahlawan kita dulu, mewariskan bumi yang kaya raya, akibat ketamakan kita sekarang, jangan-jangan kita mewariskan kemiskinan untuk generasi muda. Itu yang perlu diingatkan. Nah, anak muda kita sekarang, kita lihat secara kasat mata, idealisme itu mulai luntur oleh pragmatisme, oleh hedonisme yang diajarkan, yang dikembangkan secara berangsur-angsur, secara pelan sekali, secara halus sekali, sudah meracuni anak-anak muda kita. Sehingga jiwa nasionalisme, patriotisme, idealisme luntur oleh karena kehidupan yang hedonistis itu. Selain hedonistis, barangkali ada satu hal yang hari ini masih santer dibicarakan, Pak, masalah pendidikan. Dulu Buah Hakta sekolahnya sampai ke legend sana ya, Prof. Jadi tidak semata-mata dia tuh memperjuangkan kemerdekaan negerinya, tapi dia mengutamakan ilmu pengetahuan. Tidak cukup belajar di Indonesia, malah dia sampai ke luar negeri. Demikian juga dengan Bung Karno, sampai juga dia mendapat gelar doktor honoris causa, tapi dasarnya ada insinyur ya Pak Prof. Dia beliau di ITB. Iya, dia ITB ya. Jadi oleh karena itu, bagaimana menurut pandangan Pak Prof, pentingkah pemuda ini membekali jiwanya dengan pengetahuan sebelum mereka mewarisi estafet kepemimpinan? Itu ada dalam Al-Quran. Iya. Janganlah semuanya terjun ke medan perang. Tapi adalah satu bahagian dari pekerjaan. Pergi menuntut ilmu. Berilmu. Untuk apa? Untuk kemudian memberi peringatan kepada kaumnya ketika dia sudah kembali dari menuntut ilmu. Itu yang dilakukan oleh Pak Atta dan kawan-kawan. Di Nusantara belum ada Indonesia waktu itu. Berjuang dengan berbagai macam cara, secara fisik. Sebagian pergi menuntut ilmu. Satu lagi puisi saya katakan, kenapa harus kita bersibuk-sibuk diri sekarang menebar fitnah, mencari-cari seteru? Kenapa tidak, bukan seteru yang harus dibuat, tapi ilmu yang harus dikejar. Maka anak-anak muda, pergilah kalian belajar, pergilah kalian menuntut ilmu, kemudian kalian berilah pencerahan, semangat, lihatlah dari luar seperti apa diri kita ini, seperti yang dilakukan oleh Pak Muhammad Atta ini. Jadi pendidikan itu adalah adalah keniscayaan. Keniscayaan itu dalam istilah referensi hukum Islam itu namanya daruri. Daruri sesuatu yang tidak bisa tidak harus ada pendidikan. Jadi pendidikan formal itu sangat diperlukan ya, Prof. Saya katakan masalah daruri itu artinya kebutuhan daruri. Kebutuhan daruri adalah kebutuhan yaitu yang saya sebut dengan sendi kehidupan. Sendi kehidupan itulah, di atas itulah kehidupan berdiri. Salah satu sendi kehidupan itu adalah pendidikan. Pendidikan, akal berkaitan dengan akal. Makanya anak muda sekarang pergi belajar dengan benar, pergi belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian angkatlah negeri kita ini dengan ilmu pengetahuan yang kalian tinggalkan sementara dulu. Gejolak yang ada di negeri kita sekarang, tinggalkan dulu sementara. Kalian pergi sekolah. Lepaskan itu sehingga berpikir secara jernih, menangkap. Jadi sistem pendidikan sekarang nih Pak Prof, sudah idealkah menggiring
pemuda kita untuk memiliki pendidikan yang lumayan gitu. Saya sebagai orang kampus saya lihat jauh dari ideal. Kenapa? Iya. Sistem pendidikan ini kita sekarang tidak independen. Iya. Ya. Tadi dulu pernah kita bicara otonomi kampus sudah nggak ada. Iya. Ilmu itu harus otonom. Iya. Ilmu itu seorang ilmuwan itu harus merdeka dalam Iya. dalam meneliti, Iya. dalam menyampaikan pendapat Iya. secara jujur apa adanya, Iya. tanpa harus mereka ditakut-takuti oleh ini oleh itu. Iya. Akibatnya kebenaran tidak keluar. Ilmu itu sifatnya objektif. Iya. Dia tidak memandang siapapun. Iya. Ilmu tidak punya, Iya. tidak memandang suku, tidak Iya. memandang agama. Objektif sebagai Iya. sebagai apa namanya berpikir cerdas sebagai Iya. kemanusiaan. Iya. Jadi sekarang kita melihat Iya. seolah-olah pendidikan kita ini memang sudah Iya. tidak dibiarkan begitu mandiri, Iya. ya, terlalu di. Iya. Dulu ibu saya hanya tamat kelas 3 Iya. SR. SR waktu itu. Saya dengar beliau berbahasa Inggris Iya. Iya. karena beliau seorang pejuang ya. Iya. Jadi beliau cerita dengan kawan-kawannya ketika dia di dapur umum ketika menjunjung Iya. bungkus nasi untuk para Iya. pejuang dulu tahun-tahun 49 agresi Belanda yang kedua itu berjumpa dengan tentara Belanda. Iya. Beliau dengar di depan tentara Belanda Iya. itu beliau dengan kawannya berbahasa Iya. Inggris. Iya. Hanya kelas 3 SD. Masih gak sih. Sekarang sudah tamat perguruan tinggi tidak pandai bahasa Inggris. Dia bisa bahasa Pandai bahasa Inggris. Inggris. Iya. Apa masalahnya apa ini? Iya. Ini yang sering saya katakan. Iya. Kalau sesat di ujung jalan, Iya. kembali ke pangkal jalan. Iya, iya. Tapi ada orang yang sinis. Iya. Prof, kembali ke pangkal jalan itu namanya mundur. Iya. Keliru. Hmm. Apa definisi mundur? Iya. Kembali ke pangkal jalan bukan definisi mundur. Iya. Kita melihat ke belakang. Iya. Tadi sudah kita katakan. Para pemuda dulu mewariskan kejujuran, Iya. ketulusan, Iya. ya kan? Kesederhanaan. Iya. Sekarang berubah. Kenapa berubah? Yang saya maksud dengan kembali ke pangkal jalan itu, Iya. kita kembali ke belakang, menelusuri kembali jejak-jejak langkah Iya. kita. Di langkah keberapa kita tersesat? Iya. Ya, bukan mundur. Iya. Untuk melihat ke belakang, Iya. oh, Ah. saya sesat di langkah ini. Iya. Harusnya saya ke sini, makanya saya ke sini. Iya. Itu maka katakan dalam Al-Quran, wal Iya. tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Iya. Apa? Di situ ada intizar. Iya. Melihat ke belakang, untuk kembali ke belakang untuk meratapi, bukan untuk Iya. mundur, bukan untuk kecut, tapi untuk mempelajari di langkah mana langkah ini mulai Iya. tersesat. Iya. Makanya maju lagi ke depan, Iya, iya. memperbaiki dulu. Sama dengan kita buat Iya. punya bangunan, Iya. pembangunannya kok teleng segala macam. Iya. Di mana salahnya? Iya. Tengok pondasinya. Iya. Oh, ini salahnya. Tapi Iya. kalau dilanjutkan hancur bangunan ini. Iya. Makanya kembalilah pelajaran. Nah, begitu juga. Makanya kepada anak muda sekarang. Iya. Anak muda, pemuda-pemuda sekalian, kalian adalah manusia ideal. Iya. Tegaklah dalam idealisme kalian, Iya. walaupun tantangan begitu berat. Iya. Saya punya pengalaman dengan seorang mahasiswa saya Iya. waktu selesai kuliah di jurusan program studi hukum. Iya. Baru semester 5 mereka dia. Habis kuliah saya keluar, saya mau naik ke kendaraan, saya dikejar di belakang oleh Iya. anak itu. Pegang tangan saya. Pegang tangan saya, dia bilang, "Prof, tunggu sebentar, Prof. Ada apa sebenarnya?" Iya. "Prof, menurut Prof, saya ini masih perlu sekolah apa tidak?" Heeh. Iya. Pertanyaan itu membuat saya kaget, karena kan dia baru saja kuliah dengan saya. Iya. Saya bilang, "Kenapa kamu tanya begitu?" Iya. "Ya, saya masih perlu sekolah, enggak, Prof?" Heeh. Dia tanya, dia tepuk dadanya Iya. dengan sangat prihatin. Saya jawab, "Ada apa nak kok kamu begitu?" Yang Prof katakan tadi di lokal benar semua. Iya. Tapi yang dikatakan oleh guru saya yang lain juga benar semua. Benar semuanya. Tapi yang saya tengok di luar tidak ada yang benar. Iya. Jiwa saya gelisah. Iya. Oh, ini benar pertanyaan Iya. anaknya ini. Maka saya teringat salah satu perkataan seorang ulama besar. Apa katanya? Ketika negerimu tidak mampu menegakkan kebenaran, Iya. tegakkan kebenaran itu di Iya. dirimu sendiri. Makanya perlu Iya. kamu sekolah. Untuk apa saya sekolah? Supaya tahu mana yang benar, mana yang salah. Iya. Ketika orang melakukan kesalahan, kamu tidak ikut. Iya. Tegakkan kebenaran itu. Iya. Nah, kita harapkan anak muda Indonesia ini, kecuali itu sudah takdir Allah Subhanahu wa Iya. taala, Iya. dari segi sunnatullahnya, Iya. kalau pemuda adalah tidak bergerak, Iya. tidak akan ada kita. Mungkin Indonesia tidak ini. akan ada. Bayangkan Iya. 3,5 abad kita dijajah Iya. oleh Belanda. Jadi Karena Prof, itu- untuk konteks sekarang ini, pemuda kita selain tetap mempertahankan semangat Sumpah Pemuda,
apakah mereka masih diperlukan skill, ya kan, termasuk ya soft skill dan lain sebagainya itu, Prof? Yang pertama, Ya, kita belum ke pemuda. Saya berharap kepada yang junior, yang tua-tua, iya, iya, tolonglah pelajari hakikat dari Sumpah Pemuda. iya, Ambil makna dari Iya. Sumpah Pemuda itu, berikan kepada yang muda. iya, Maknanya adalah kesampingkan kebutuhan Iya. ego sektoral, Iya. ego pribadi, Iya. ego individu, ego kelompok. Kesampingkan itu. Iya. Yang kedua, kedepankan tadi iya, kemampuan. Ya. Seperti yang dilakukan oleh pemuda-pemuda dulu. iya, Sampai sekolah kemana-mana, iya, ke Eropa, iya, ke Timur Tengah. Mereka bersatu di Indonesia. Jadi iya, pertinggi skill. iya, Apa itu arti skill? Tadi yang paling utama tadi Iya. kan kita sudah bicara juga sebelumnya. iya, Ada hard skill, ada soft skill. iya, Kuasai ilmu pengetahuan. Iya. Karena dengan itu kita bekerja. iya, iya, Tapi ingat, kuasai apa yang disebut dengan soft skill. iya, Kesabaran, ketenangan. Iya. Kenapa? Iya. Itu akan melahirkan kearifan. iya, Ilmu pengetahuan yang didukung oleh kearifan iya, akan mendatangkan keselamatan yang prima. iya, Itu. Nah, kearifan tidak akan datang iya, kalau kita tidak bisa mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman. Iya. Pengalaman sendiri, pengalaman masa lalu Iya. daripada Iya. para pahlawan kita untuk kita ambil. Jadi Pak Prof, 94 tahun itu sudah cukup ya usia Sumpah Pemuda kita. Iya. Sejatinya memang harus terimplementasi ya dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan negara. Di satu nusa, satu bangsa, satu bahasa itu. Nah, betul-betul hendaknya masuk ke dalam jiwa pemuda kita yang diimplementasikan dalam bentuk kecintaan kepada NKRI ya, Prof. Terakhir, Prof, apa yang ingin Prof sampaikan kepada penonton kita? Jadi tentu yang kita himbaukan kepada pemuda. Ya, Tapi sebelum menghimbau pemuda, ya, kita himbau yang tua-tua. iya, tua-tua dulu. Yang tua-tua. Wahai yang tua-tua, tadi jadilah Anda pemuda dulu yang kini sudah Iya. tua, wariskanlah Iya, apa yang dulu Anda terima warisan daripada yang Iya. muda, yang tua juga dulu. iya, iya, Patriotisme, nasionalisme, Iya. kejujuran, iya, ya keikhlasan dalam berjuang. Iya. Wariskan itu iya, iya, kepada yang muda. Kalau kita sudah menerima warisan, betul. kita wariskan. Iya. Jangan diubah Iya, warisan orang tua yang begitu Iya. tulus, begitu ikhlas, Betul. diubah dengan keculasan. Iya. Lalu kita wariskan ke bawah. Iya. Bahayanya apa? Di akhirat kelak. Iya. Orang tua dulu mewariskan yang benar, mereka Iya. mereka sudah mendapatkan Iya. pahala dari warisan. Iya. Tapi kalau kita ubah, kita Iya. mewariskan yang tidak benar, kita akan Iya. mendapatkan Iya. dosa. Iya. Yang akan menanggung apa? Iya. Bukan hanya anak-anak muda kita, Iya. dia akan kemudian negeri ini akan menderita oleh Iya. karena kita sekarang. Iya. Jadi intinya adalah pewarisan nilai. Pewarisan Sumpah Pemuda nilai. itu dari mereka Ya. yang dahulu Itu dia. untuk pemuda kita. Itu pula. Dan ada pepatah juga mungkin, Prof, pemuda hari ini pemimpin di masa yang akan datang. Sababul yaum, Iya. rijalul ghad. Ya, itu. Jadi ingat, ya, kita bisa memprediksi negeri kita ini Iya. 20-30 tahun yang akan datang. Bagaimana cara memprediksinya? Iya. Melihat pemuda hari ini. iya, Kalau pemuda hari ini pemuda seperti pemuda dulu, iya, dalam arti pejuang-pejuang, negeri ini akan iya, baik. iya. Tapi kalau pemuda ini sudah berubah seperti Iya. dulu, Iya. negeri yang masa akan datang, Iya. negeri ini akan. Jadi yang membentuk itu ialah Yang tua, yang tua. yang membentuk. Kalau orang tua tidak membentuk anak muda kita, apa jadinya ya? Makanya patah orang tua mengatakan, kalau guru Iya. kencing berdiri, Iya, iya, murid kencing Iya. berlari. Atau kita lanjutkan, Iya. kalau orang tua yang kencing berdiri, iya, anak-anak akan kencing iya, berlari. iya, Jadi kerusakan Iya. akan semakin parah iya, dilakukan oleh generasi muda. Iya. Kalau yang tua-tuanya mengajarkan Iya. kerusakan. Gitu. Baik Pak Prof, sungguh menginspirasi puisi ini. Hari ini kita memperingati ulang tahun Sumpah Pemuda yang ke-94. Mudah-mudahan sekali lagi memberi inspirasi kepada pemuda kita yang mereka masih punya waktu yang cukup panjang ya untuk berkiprah demi bangsa dan negara kita yang tercinta ya Pak Prof.
Ya. Terima kasih atas waktu yang Bapak sediakan untuk pertemuan kita pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan juga untuk para penonton kita. Sudah penonton, demikian bincang-bincang kami dengan Bapak Profesor Dr. Haji Alaidin Koto MA tentang puisi beliau yang baru kemarin ditulis, yaitu 94 tahun Sumpah Pemuda. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya kami tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.